Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niku Nasari, NPM 1911 06 02 99, kelas Biologi S semester 6. Di sini saya akan membacakan materi tentang literasi asesmen dan analisis pokok uji. Pengertian literasi asesmen. Literasi asesmen merupakan kemampuan dalam memahami prinsip-prinsip dasar asesmen yang berkualitas dan bertindak sesuai tujuan pembelajaran yang direncanakan dengan mengupayakan penggunaan yang seimbang berbagai asesmen alternatif. Selanjutnya, semua asesmen tersebut digunakan sebagai pemandu dalam mengambil keputusan dan sebagai alat bantu mengajar untuk memanusiakan peserta didik. Selanjutnya ada tujuan atau fungsi penilaian dalam kurung asesmen. Penilaian berfungsi selektif. Dengan cara melaksanakan penilaian, guru mempunyai cara untuk mengadakan seleksi atau nilai terhadap siswanya. Berikut tujuan memberikan nilai. Yang pertama untuk memilih siswa yang dapat diterima di sekolahan tertentu. Yang kedua, untuk memilih siswa yang dapat naik kelas. 3. Untuk memilih siswa yang seharusnya mendapatkan beasiswa. 4. Untuk memilih siswa yang sudah berhak meninggalkan sekolah dan sebagainya. Selanjutnya ada penilaian sebagai diagnosis. Apabila alat yang digunakan dalam penilaian cukup memenuhi persyaratan, dengan melihat hasilnya, guru akan mengetahui kelemahannya. Di samping itu, diketahui pula penyebabnya. Jadi, dengan penilaian sebenarnya guru dapat mendiagnosis kepada siswa tentang kebaikan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip asesmen. Yang pertama, pemikiran yang jelas dan komunikasi efektif. Kedua, ada guru yang memegang peran. Ketiga, ada siswa sebagai pengguna yang harus diperhatikan. Keempat, saran yang jelas dan sesuai. 5. Penilaian yang baik. 6. Perhatian terhadap dampak antar personal. 7. Penilaian sebagai pembelajaran. Selanjutnya ada asesmen yang baik jika memenuhi syarat tes berikut. Yang pertama itu validitas. Validitas menurut Anderson atau dapat diartikan sebuah tes dikatakan valid jika dapat tepat mengukur apa yang hendak diukur. Terus yang kedua, reliabilitas. Reliabilitas yaitu tes yang reliable jika memberikan hasil yang tepat apabila diteskan berkali-kali. Yang ketiga ada objektivitas. Yaitu tes yang baik harus bersifat objektif. Tidak ada unsur pribadi yang mempengaruhi faktor yang mempengaruhi subjektif. Yang keempat, bentuk tes. Tes yang berbentuk uraian akan memberikan peluang untuk memberikan penilaian subjektif. Oleh karena itu, dalam pengevaluasian tes perlu tentang derajat skor dalam item soal uraian. Selanjutnya ada bentuk tes. Tes yang berbentuk uraian akan membentuk peluang untuk memberikan penilaian subjektif. Oleh karena itu, dalam mengevaluasi tes perlu rentang derajat skor dalam item soal. Selanjutnya ada penilaian.
Penilaian subjektif. Penilaian akan dapat mempengaruhi secara leluasa terutama dalam bentuk tes uraian seperti faktor kesan terhadap siswa, tulis bahasa, kelemahan dan sebagainya. Untuk menghindari hal tersebut, maka penilaian dalam melakukan evaluasi pertama secara kontinuitas dalam arti bisa dilakukan lebih dari 2 kali dan komprehensif, yakni menyeluruh isi materi, aspek pikir, dan teknik tes yang digunakan. Selanjutnya ada praktibilitas. Tes dikatakan memiliki praktibilitas yang tinggi apabila bersifat praktis dan mudah mengadministrasikan, termasuk mudah dilaksanakan, mudah memeriksanya, dan dilengkapi petunjuk yang jelas. Selanjutnya ada ekonomi. Tes yang baik tidak perlu membutuhkan biaya yang terlalu mahal, tenaga yang banyak, dan waktu yang lama. Selanjutnya, pengertian analisis pokok uji. Analisis pokok uji adalah suatu prosedur yang sistematis untuk menyelidiki informasi-informasi khususnya terhadap alat evaluasi yang disusun. Nah, di sini ada tujuan analisis pokok uji. Tujuan analisis pokok uji yang pertama yaitu upaya memperbaiki atau meningkatkan kualitas alat evaluasi. Yang kedua, mengidentifikasi soal yang baik, kurang baik, dan sangat buruk. Yang ketiga adalah mendiagnosis kemampuan siswa. Dan yang keempat, mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran untuk menjadi lebih baik. Selanjutnya, aspek analisis pokok uji meliputi 1. Penyusunan instrumen. Kedua, menentukan tingkat validitas soal. Ketiga, menentukan tingkat reliabilitas soal. Keempat, menentukan tingkat kesulitan soal. Kelima, menentukan daya pembeda. Keenam, menentukan pengecoh. Selanjutnya ada jenis validitas. Yang pertama yaitu validitas logis. Tes yang valid secara logis sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Misalnya soal yang lazim digunakan untuk jenjang SMP secara logis sesuai dengan materi SMP, kecuali jika digunakan untuk kepentingan seleksi khusus Olimpiade. Semua alat evaluasi soal harus tersusun secara validitas logis. Selanjutnya 2. Validitas empiris. Tes yang valid secara pengalaman atau empiris sudah teruji. Validitas empiris meliputi 4 hal. Yang ketiga, validitas isi. Tes dikatakan mempunyai validitas isi jika dapat mengukur isi materi dan tujuan pembelajaran. Soal objektif maupun soal uraian dapat dilakukan validitas isi oleh pakar ahli melalui judgment. Yang keempat, validitas konstruksi. Tes memiliki validitas konstruksi apabila butir-butir soal dapat mengukur aspek berpikir siswa. Seorang guru biologi jika memberikan soal post-test untuk diagnosis peserta didik, maka harus meninjau validitas konstruksi antara validitas isi dan konstruksi, keduanya saling berkaitan erat. Selanjutnya ada validitas prediksi. Tes memiliki validitas empiris jika dapat memprediksi kemampuan peserta didik. Sebagai contoh, tes masuk perguruan tinggi diharapkan dapat menyeleksi mahasiswa yang dapat mampu mengikuti proses studi perguruan tinggi. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.